Memang satu adalah down payment yang harus diperhatikan ya, DP, kemudian juga tenor yang dipilih, terus kemudian misalnya ada insurance kah, terus kemudian ada biaya-biaya lain nih biasanya yang memang harus menjadi perhatian dari debitur sendiri. Nah, apa nih yang harus dipikirkan gitu ya? Jangan sampai nanti mau kredit mobil 100 juta cuma disiapin misalnya sekian persen buat DP, terus ternyata ada perhitungan tambah-tambahannya lagi nih yang mereka nggak include kan gitu ya, akhirnya mereka bingung. Nah, ini seperti apa yang mungkin bisa jadi panduan juga nih biaya-biaya yang harus disiapkan terkait kredit mobil untuk operasional nih. Seperti apa nih Pak Gunawan? Ya, betul. Biasanya dalam komponen down payment atau di pembayaran awal, selain down payment-nya sendiri, ada biaya administrasi, ada biaya provisi, dan juga biaya asuransi. Nah, kenapa kami mencantumkan juga biaya asuransi? Karena ini untuk proteksi debitur tersebut. Karena sepanjang tenor kredit tentunya kan potensi kecelakaan atau kehilangan bisa saja terjadi. Makanya untuk menjamin mereka nanti mendapatkan penggantian bila terjadi kecelakaan, nah kita ikutkan mereka ke dalam perlindungan dalam bentuk asuransi umum. Nah, memang 4 komponen inilah yang akan menjadi istilahnya bayar pertama atau down payment ya orang sebutnya untuk mengajukan kredit. Oke, berarti ada di selain biaya down payment ada dimasukkan ke biaya asuransi. Mungkin bisa dijelasin nggak sih misalnya berapa persen gitu yang harus disiapkan gitu, kalau misalnya terkait uang muka tenor kan hampir sama sebenarnya ya sama kalau buat pemilikan mobil pribadi gitu ya. Insurance atau biaya lain-lain tadi ada biaya provisi dan lain-lain ini berapa persen sih sebenarnya yang harus disiapkan nih Pak Gunawan? Biasanya kita sudah blended ya, kita nggak pecah satu-satu gitu ya. Jadi kisarannya mungkin 25-30% dari nilai on the road. Nah, itu adalah bayar pertama yang dilakukan oleh konsumen atau oleh calon debitur tersebut. Tentunya Oke. bervariasi ya di masing-masing daerah, di masing-masing tempat, dan juga tergantung bisnisnya. Seberapa besar resiko dari bisnis calon debitur tersebut. Hmm. Kalau sekarang Dan saat juga ini mungkin yang tingkat berkembang kompetisi Pak di Gunawan, masing-masing daerah. yang saat ini berkembang biasanya peruntukan bisnisnya untuk bisnis apa? Dan bisnis apa juga yang termasuk mungkin beresiko begitu ya sehingga ini akan menentukan biaya lain-lainnya begitu yang mungkin dilihat oleh lembaga pembiayaan merupakan biaya lain-lain yang cukup tinggi gitu ya karena bisnisnya sangat beresiko. Nah, apa yang banyak menjadi tren gitu atau pilihan saat ini? Ya, masing-masing bisnis punya karakteristik yang berbeda ya. Tentunya resiko bisnisnya pun berbeda-beda. Untuk petani yang mengangkut sayur, buah, mungkin terkendalanya lebih kepada cuaca ya. Sedangkan untuk pengusaha lain yang di bidang tambang, mungkin pengaruhnya lain lagi. Yang faktor resiko yang paling mempengaruhi mungkin harganya di dunia dan harganya di Indonesia juga mungkin sangat berpengaruh. Selain itu juga mungkin operating expenses yang mereka keluarkan ya. Nah, ini banyak hal sih sebetulnya yang berpengaruh terhadap berapa besar resiko yang dihadapi oleh calon pengusaha tersebut atau calon debitur tersebut. Oke, memang benar keterbukaan informasi dari apa yang dijalankan dari para debitur ini memang sangat-sangat menentukan begitu ya, tapi ini juga akan memberikan benefit tambahan juga untuk para debitur. Nah, kalau untuk kayak biaya lain-lain gitu Pak Gunawan ya, misalnya seperti biaya provisi, fidusia, ini cukup akrab nggak sih di telinga para debitur gitu, artinya cukup memahami nggak sih mereka bahwa memang ada biaya-biaya tambahan di luar itu, atau mungkin mereka baru tahu nih ketika baru mau ajuin kredit, oh ternyata baru tahu, oh ada biaya-biaya tambahan lagi begitu ya, selama ini case yang berjalan seperti apa nih Pak Gunawan? Untuk para langganan ya, saya sebut langganan yang sudah terbiasa mengajukan kredit, biaya-biaya tersebut sebetulnya sudah biasa ya. Sama seperti kalau kita juga mengajukan kredit di perbankan atau mengajukan KPR ya, tentunya ada biaya-biaya lain gitu, selain biaya bunga yang harus dibayar. Jadi sebetulnya suatu yang normal-normal saja tambahan biaya-biaya tersebut, karena biaya administrasi adalah biaya untuk memproses kredit tersebut. Tentunya kan ada dokumentasi, ada kertas, ada materai gitu ya, dan biaya survei juga untuk customer-customer yang lokasinya cukup berjauhan, karena kami juga akan mengirim kredit analis untuk memeriksa atau untuk site visit ke daerah tempat usahanya tersebut. Jadi biaya tersebut adalah untuk mengcover biaya-biaya tersebut.